Pada abad ke-14, Eropa pernah dilanda oleh wabah yang sangat mematikan. Diperkirakan 25-75 juta jiwa meninggal pada masa itu. Hanya dengan rentang waktu 5 tahun, 2/3 populasi Eropa menjadi korban dari ganasnya wabah ini. Inilah salah satu pandemi paling mematikan di sepanjang sejarah umat manusia. Dia adalah kematian hitam atau Black Death. Black Death adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Bakteri ini ditularkan ke manusia melalui gigitan kutu yang dibawa oleh tikus. Ya, ini adalah informasi yang baru kita ketahui sekarang. Pada abad ke-14 tentu saja ini tidak diketahui. Lah mikroskop saja nanti abad ke-16 baru ditemukan. Mana tahu orang abad ke-14 itu soal bakteri. Menurut beberapa catatan, gejala penyakit ini adalah berupa pembengkakan kelenjar getah bening yang biasa terdapat di leher, di ketiak, atau di pangkal paha. Ada juga yang mengatakan demam tinggi dan muncullah benjolan-benjolan merah di sekujur tubuh yang lambat laun akan mulai menghitam yang dikarenakan oleh jaringan kulit yang mati. Dan inilah asal dari nama Black Death, yaitu kulit yang menghitam akibat jaringan kulit yang mati. Dan sekarang diketahui bakteri ini bisa menimbulkan beberapa gejala tergantung tempatnya di mana dia menginfeksi. Misalnya bubonic plague ketika dia menginfeksi kelenjar getah bening yang mengakibatkan pembengkakan. Pneumonic plague ketika bakteri ini menginfeksi saluran pernapasan yang menyebabkan penderitanya akan kesulitan bernapas atau sesak napas. Dan yang terakhir adalah septicemic plague. Inilah jenis infeksi yang paling mematikan di antara dua infeksi sebelumnya, yaitu ketika bakteri Yersinia pestis ini menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah, membuat kulit memunculkan sebuah benjolan merah dan lambat laun akan membuat kulit itu mati dan akhirnya terlihat seperti bercak hitam. Dan terkadang penderitanya juga mengalami muntah darah dan shock. Banyak hipotesis tentang asal mula bagaimana penyebaran wabah ini. Ada yang mengatakan aktivitas perdagangan, ya, karena pada abad itu perdagangan sudah mulai berkembang, yang dari Asia bisa ke Eropa ke Timur Tengah, sudah berkembang perkembangan perdagangan. Ada juga yang mengatakan akibat pembantaian kucing yang menyebabkan predator alami dari tikus yang membawa virus ini jadi tidak ada. Jadi wabah ini bisa menyebar dengan bebas di Eropa. Dan ada juga yang mengatakan ini akibat peperangan, yaitu pengepungan dari gerombolan emas yang mengepung kota pelabuhan yang bernama Kaffa. Tapi yang pasti penyebab dari berkembangnya wabah ini adalah sanitasi yang buruk dari sebuah pemukiman manusia. Tentu saja pada zaman itu kebersihan lingkungan terus sanitasi itu bukanlah sesuatu yang dianggap penting pada masa itu. Inilah yang menyebabkan bakteri Yersinia pestis ini bisa berkembang dengan cepat sekali. Oke, kita akan membahas salah satu hipotesis bagaimana virus ini mulai berkembang. Saya akan menceritakan hipotesis yang berasal dari pengepungan kota Kaffa oleh gerombolan emas. Pada abad ke-14, Genoa belumlah bergabung pada Italia. Genoa menjadi negara maritim yang berada di utara Italia dan menjadi negara yang sukses akibat perdagangan yang berkembang pesat. Genoa banyak mendirikan kota-kota pelabuhan di sekitar Eropa dan sekitar Laut Hitam. Ya, salah satunya adalah kota Kaffa. Kota Kaffa ini adalah kota pelabuhan. Nah, kota Kaffa ini berada di wilayah yang bernama Crimea yang sekarang itu diperebutkan oleh Rusia dan Ukraina. Pada saat itu, Crimea ini dikuasai oleh gerombolan emas. Nah, siapa ini gerombolan emas? Ketika Kekaisaran Mongol runtuh, akhirnya bangsa Mongol ini terpecah. Dan pecahannya yang menguasai Crimea ini adalah gerombolan emas. Jadi gerombolan emas adalah sisa dari pecahan Kekaisaran Mongol. Terus kenapa gerombolan emas ini menyerang atau mengepung kota Kaffa? Banyak sumber yang mengatakan bahwa gerombolan emas ini ingin menguasai kota Kaffa disebabkan kota Kaffa, kota pelabuhan ini sangat maju dan sangat berkembang pesat. Ada juga yang menceritakan bahwa kota Kaffa ini menyembunyikan buronan yang dicari-cari oleh gerombolan emas. Itulah awal mula kenapa gerombolan emas mengepung kota Kaffa. Untuk menaklukkan kota Kaffa, gerombolan emas mengirim ribuan pasukannya.
Dikarenakan walaupun kota Kapa ini adalah kota kecil atau kota pelabuhan, kota Kapa dikelilingi oleh benteng-benteng yang besar dan banyak menara. Belum lagi penduduknya yang padat yang bisa menjadi tentara dadakan. Dan juga karena kota Kapa ini adalah pelabuhan, mereka dengan mudah mendapatkan logistik dari Genoa. Jadi bantuan atau logistik dari Genoa dengan mudah sampai di Kapa karena Kapa adalah pelabuhan. Inilah yang menyebabkan pengepungan kota Kapa ini berjalan cukup lama dan banyak memakan korban. Ketika pasukan gerombolan emas ini berusaha menerobos kota Kapa, mereka akan dihujani oleh panah-panah dari menara-menara yang berada di sekitar tembok Kapa ini. Setelah berbulan-bulan pengepungan ini terjadi, banyak korban berjatuhan di sisi gerombolan emas dan sesuatu yang menakutkan akhirnya terjadi. Ya, penyakit misterius muncul di sekitar pasukan-pasukan gerombolan emas. Satu persatu pasukan gerombolan emas jatuh berguguran dengan gejala tubuh dipenuhi benjolan-benjolan merah yang menjijikkan dan sangat menyakitkan. Yang kini diketahui penyakit ini adalah Black Death. Penyakit ini menyebar di kem-kem gerombolan emas akibat sanitasi dari pasukan gerombolan emas ini sangat buruk dan lingkungan yang sangat kotor. Tikus-tikus juga banyak berkeliaran di sana yang diketahui membawa penyakit dan bakteri ini, membuat Black Death berkembang sangat cepat di antara pasukan gerombolan emas. Setelah satu persatu pasukannya berjatuhan, pemimpin gerombolan emas, Jadi Bek, sangat kesal. Diakibatkan pasukannya banyak meninggal bukan karena perang, malah gara-gara penyakit misterius ini. Saking kesalnya, Jadi Bek menyuruh pasukannya untuk membuang mayat-mayat yang mati akibat penyakit ini ke dalam kota Kapa. Dan setelah pasukannya porak-poranda oleh penyakit ini, Jadi Bek memutuskan untuk mundur dari pengepungan ini. Di pihak kota Kapa, mereka sangat bersukacita karena merasa Tuhan membantu mereka mengutuk pasukan-pasukan gerombolan emas yang mengepung mereka selama ini. Tapi yang mereka tidak sadari, mayat-mayat yang dibuang oleh gerombolan emas ke tengah-tengah pemukiman kota Kapa ini akan menjadi senjata biologis pertama sepanjang sejarah umat manusia. Mayat-mayat yang dilemparkan gerombolan emas ini membawa penyakit yang sangat mematikan. Setelah pasukan gerombolan emas ini mundur, tidak lama setelah itu penyakit ini mulai menghancurkan kota Kapa. Selang beberapa hari, gejala-gejala yang muncul di pasukan gerombolan emas muncul juga di para penduduk kota Kapa, menjadi sebuah kota yang sangat mencekam. Satu persatu warganya meninggal, mayat-mayat berjatuhan, membuat seluruh penduduk kota Kapa sangat panik dan ketakutan. Beberapa penduduk Kapa yang mempunyai sumber daya yang cukup berusaha untuk meninggalkan kota Kapa. Mereka akan mengungsi keluar dari kota Kapa mencari tempat-tempat yang aman. Akhirnya beberapa orang bisa meninggalkan kota Kapa dengan menggunakan kapal-kapal yang ada di pelabuhan. Mereka menyebar kemana-mana mencari tempat yang aman dan sebagian besar menuju Eropa. Ketika mereka merasa sudah berhasil keluar dari kota Kapa dan merasa aman, mereka akhirnya bisa menarik napas dengan lega dan merasa sangat tenang. Tanpa mereka sadari, kapal-kapal yang mereka tumpangi membawa tikus-tikus yang kita ketahui juga tikus-tikus yang membawa bakteri penyakit ini. Di tengah perjalanan, gejala-gejala penyakit ini mulai muncul di antara penumpang kapal-kapal pengungsi ini. Betapa paniknya orang-orang yang di dalam kapal ketika beberapa orang diantaranya memunculkan gejala penyakit-penyakit ini. Benjolan merah muncul di seluruh tubuh, ada yang muntah darah, ada yang demam. Seketika suasana kapal sangat mencekam dan sangat mengerikan. Bayangkan betapa ngerinya suasana kapal tersebut. Kok serasa film apokalip anjir. Untung bukan wabah zombie. Kalau wabah zombie sudah kayak di film-film anjir. Dan setelah beberapa waktu berlalu, kapal-kapal ini akhirnya sampai di pelabuhan-pelabuhan di Eropa. Dan seketika orang-orang di Eropa dikejutkan oleh pemandangan yang sangat mengerikan dan sangat mencekam. Kapal yang biasanya membawa barang dagangan dan orang-orang normal, kini kapal-kapal tersebut hanya membawa mayat dan orang-orang sekarat. Seluruh orang-orang di pelabuhan sangat bingung dan sangat heran apa sebenarnya yang terjadi. Mereka tidak pernah tahu inilah awal dari sebuah bencana yang akan menghabiskan sekitar 25-75 juta jiwa
populasi Eropa akan menjadi korban setelah ini.